bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Anwar Siti, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah PAUD Yasinata Jawas, dan yang saya banggakan, saya hormati juga Ustazah semuanya yang alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah kita semuanya masih diberikan banyak nikmat, sehat, sempat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan program sekolah. Salah satunya adalah program dari guru penggerak kami. Semoga pada hari nanti juga bisa berjalan lancar dan tentunya bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan buat kita semuanya. Semoga kita semua yang hadir di sini pun mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama saya menyapa kepada seluruh pendidik semuanya. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat lagi. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Teman-teman, nanti untuk membuat biar kita semangat mana Asifah itu seperti biasa ya, coba mana Asifah, la 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 la, boleh kami Asifah. Oke, selanjutnya hari ini teman-teman semuanya, kami diberikan amanah untuk diseminasi budaya positif. Kami dari angkatan 7 Kabupaten Klaten ingin menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Saya yakin teman-teman semuanya sudah hebat di sini karena juga sudah banyak pengalaman di sini. Tapi ini adalah kita mau sharing bersama bagaimana kita bisa implementasikan ilmu yang sudah dapat, dan kita juga bisa saling berkolaborasi tentunya nanti untuk lebih optimal dalam kita mendidik, mengantarkan putra putri kita tentunya menjadi generasi yang bertostafirami wajismi warohani sesuai dengan visi kita semuanya. Next. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Saya sendiri selaku pemateri yang akan menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif ini kepada teman-teman semuanya. Next. Nah, untuk budaya positif tentunya menjadi suatu hal yang sangat menarik di sini ya.
kalau kita kulik, kalau kita kupas, karena apa? Budaya positif itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif itu di sekolah? Tentunya tidak bisa serta-merta bisa dengan sendirinya. Tentunya kita butuh kolaborasi baik dari kepala sekolah, kemudian manajemen, kemudian dengan juga kepada para ustadzah. Tentunya kita juga akan berkomunikasi dengan anak didik, karena di sini adalah anak didik sebagai pelaku utama dalam kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah selain ustadzah atau pendidik. Nah, di sini ada pertanyaan pematik buat kita semuanya yang bisa menjadikan suatu mungkin motivasi atau mungkin inspirasi atau mungkin hal-hal yang bisa kita kulik lebih dalam. Di sini adalah setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan kepada anak. Itu dengan ada dalam diri Anda sendiri. Bisa nggak ya? Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya panjenengan semua sudah memiliki pengalaman di sini bagaimana penerapan hukuman atau mungkin konsekuensi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Next. Nah, di sini kita akan belajar secara keseluruhan. Ini materi yang nanti akan saya paparkan. Ini adalah disiplin positif. Ini adalah dari Dr. William Glasser. Nah, dari keseluruhan nanti, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana makna disiplin, kemudian teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, dan tentunya untuk menerapkan 5 posisi kontrol kita mengetahui kebutuhan manusia yang menjadi dasar bagaimana kita akan menerapkan budaya positif tersebut. Lanjut. Nah, kita akan menerapkan apa makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Belajar itu banyak sekali ya. Belajar untuk memahami lingkungan, belajar untuk berteman, belajar untuk mengolah emosi, belajar untuk membaca, dan semuanya adalah yang berhubungan dengan belajar mainan itu adalah semua yang berhubungan dengan disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan di sini. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan hal yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Benar, jadi mindset kita disiplin itu dalam tanda kutip bahwa disiplin itu kadang mengikat kita, tetapi
ketika kita mengetahui makna disiplin itu sebagai penghargaan terhadap diri sendiri adalah itu adalah sebagai suatu keuntungan buat panjenengan semuanya. Nah, tapi kita nanti lebih mendalam, kita lanjut lagi. Yuk. Nah, dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ketahui di sini. Apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan tertentu. Benar. Jadi kita akan melakukan sesuatu itu tujuannya apa? Untuk melatih tanggung jawab mungkin, untuk melatih kemandirian, atau mungkin untuk lebih meningkatkan iman dan takwanya bisa. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi seseorang, maka akan memunculkan motivasi intrinsiknya sehingga terbangun untuk menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia. Nah, yang sudah kita ketahui teman-teman, untuk nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak di Indonesia kita kenal dengan apa teman-teman? Profil Pelajar Pancasila. Saya yakin teman-teman, apa aja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama, nilai-nilai kebajikan. Ini hubungannya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita ya, atau Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, nilai kemandirian. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian kebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Nah, ini semua adalah program dari Merdeka Belajar. Panjenengan semua sudah bisa memasukkan nilai-nilai pembelajaran itu dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang mana yang harus ditonjolkan, hal mana nilai-nilai universal yang akan ditonjolkan untuk meningkatkan dari keenam nilai profil pelajar Pancasila tadi. Monggo nanti setiap pembelajaran di kelas pun pasti ada tujuan tertentu. Bagaimana kita akan meramu membuat instrumen itu nanti biar bisa mencapai tujuan yang kita akan kehendaki. Lanjut. Ini hubungannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. Next. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, seseorang itu melakukan suatu kebaikan atau kedisiplinan atau hal yang lain, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak, Us? Misalkan panjenengan datang lebih awal, berarti nanti kalau datangnya terlambat mesti dapat apa teman-teman? Hukuman. Atau mungkin ada anak didik yang SD atau SMP tidak mengerjakan tugas, berarti dia biar bisa melakukan pekerjaan dengan baik, berarti dia harus bisa tepat waktu mengerjakan tugas. Berarti agar tidak terkena apa teman-teman? Hukuman. Nah, ini ternyata ini adalah motivasi eksternal teman-teman. Jadi karena belum ada jalan diri sendiri, karena aku melakukan sesuatu
sesuatu karena nanti aku dihukum, aku nanti dapat sesuatu teguran dari sekolah. Itu adalah yang perlu kita cermati. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga motivasinya adalah eksternal, karena jujur saja mungkin kali tempat kita bisa misalkan ya, hadiah untuk ustazah yang disiplin misalkan gitu. Ini juga bagus, tapi nanti juga menimbulkan suatu hal karena motivasinya dari mana? Eksternal. Jadi dia berusaha untuk tepat waktu terus, baik dalam hal mengerjakan tugas, disiplin dalam hal kedatangan, disiplin dalam hal tanggung jawab, itu juga seperti itu tadi. Karena ingin mendapatkan apa teman-teman? Imbalan. Yang ketiga, nah di sini adalah kata kuncinya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan seperti ini. Contohnya gini, saya belajar tanggung jawab. Untuk tanggung jawab melakukan suatu pekerjaan, karena ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah berarti panjenengan sudah menghargai diri sendiri. Dengan apa? Panjenengan sudah bisa melakukan tanggung jawab dengan baik. Panjenengan bisa juga misalkan saya harus mandiri dalam tugas. Berarti ya caranya berusaha menghargai diri sendiri, saya harus mandiri. Nah, di sini adalah nilai-nilai yang harus kita bangun, karena ketika seseorang sudah memiliki motivasi internalnya, itu insya Allah akan lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan motivasi eksternal. Teman-teman paham di sini teman-teman? Bisa dipahami? Jadi intinya bagaimana kita bisa memupuk diri sendiri untuk bisa menghargai diri sendiri, tentunya dengan kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu dilaksanakan dalam diri kita sendiri. Kemudian next, nah ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi bapak pendidikan kita, yang ini sangat luar biasa, motivasi belajarnya sangat tinggi. Kita mengenal kata merdeka. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini intinya bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri kita untuk bisa melakukan hal yang positif. Tentunya belajarnya sangat luar biasa nilainya buat kita sendiri, terutama nanti juga bisa melebar kepada teman-teman, bisa termotivasi. Di sini adalah sebagai motivasi kita kata-kata ini, bahwa kita harus bisa menjadi hal yang terbaik. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan, maksudnya bahwa kita melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu karena mendapatkan sesuatu. Inilah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, dihukum oleh penghargaan. Misalkan panjenengan ingin mendapatkan suatu penghargaan, misalkan guru teladan, tetapi di
dihukum oleh penghargaan berarti panjenengan itu harus piye carane saya itu bisa tepat waktu terus selama 1 tahun. Berarti jenengan itu juga bisa memilih diri sendiri untuk bisa menghargai diri sendiri dan bisa untuk melaksanakan aturan tersebut dengan baik. Di sini ada beberapa peran ya untuk hukuman tersebut. Pengaruhnya jangka pendek atau jangka panjang hukuman tersebut. Kemudian hukuman tersebut merupakan penghargaan yang hukum atau tidak. Kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan. Dari sini adalah hukuman penghargaan sangat tidak efektif, dan di sini hukuman adalah penghargaan merusak hubungan. Panjenengan bisa melakukan introspeksi. Mungkin selama ini apakah saya juga ada sebagian hal yang masuk salah satunya di sini. Oh, ternyata saya juga pernah ya melakukan hukuman tapi yang merusak hubungan, karena dengan saya melakukan seperti ini ternyata jadi tidak baik kepada orang tua wali santri atau mungkin kepada anak didik atau mungkin yang lain. Nanti oh iya, aku pernah memberikan suatu reward tapi dalam jangka waktunya pendek, karena motivasi saya bagaimana anak tersebut bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi belum sampai apa itu nanti sampai jangka panjang atau tidak, cuma hanya melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan saat ini terjadi. Lanjut. Nah, yang tadi dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya penghargaan itu akan menurunkan kualitas, karena panjenengan terus mendapatkan penghargaan jadi kinerja yang lain diabaikan. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dengan penghargaan yang diberikan artinya sebenarnya orang ini adalah kreatif, tapi karena dia menginginkan sesuatu berarti bisa mematikan nilai-nilai yang dipunyai dari orang tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik tadi berubah ke motivasi eksternal. Itu. Next. Maka semangatmu Ini semangatku. lagi. Maka semangatmu. Ini semangatku. Oke. Masih semangat teman-teman? Oke. Lanjut lagi ya. Sekarang nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, teman-teman. Apa itu? 1. Beri pengakuan secara khusus. Misalkan ada beberapa orang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, panjenengan tetapi dia secara khusus tadi kakak tadi dan tadi yang belum betul, atau mungkin nanti diarahkan seperti kakak benar dalam hal kamu menyampaikan pendapat. Kemudian beri pengakuan secara pribadi langsung dipanggil atau didengarkan. Jadi seperti ini loh Kak, kalau mengerjakan atau mungkin tadi cara menyampaikan pesan atau mungkin tadi datanya belum tepat waktu, jadi berarti bisa harus seperti apa. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada
boleh semua murid bergantian, ini sudah secara kolektif. Kemudian beri pengakuan secara konsisten terus menerus, karena hal tersebut tidak hanya sekali. Kita apalagi yang usia TK itu butuh sesuatu yang impulsnya itu sering, biar apa? Menjadi suatu kebiasaan. Kemudian fokus pada proses, benar, karena apalagi tetap kita adalah anak didik yang usianya itu antara 3 sampai 6 tahun. Di sini adalah bagaimana kita akan mengantarkan anak-anak itu mengenal prosesnya dulu agar mendapatkan suatu tujuan akhirnya. Walaupun tujuan akhirnya itu lama, tidak apa-apa, kita nikmati aja, karena proses itu adalah indah pada waktunya. Jadi ketika kita akan punya target nih, anak itu bisa mandiri mengajarkan baju berkancing, nggak apa-apa, prosesnya anak itu nomor jangan antara satu anak dengan anak yang lain. Si anak satu tidak bisa 5 mengajarkan baju, yang satu aja masih lama, nggak apa-apa, tetap aja semangat nih. Atau yang lainnya sudah 2 dengan waktu yang sudah ditentukan, nggak apa-apa. Yang penting kita sebagai guru motivasi, kemudian tetap selalu memberikan arahan agar tetap selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Next. Yuk, ini saya akan mengajak teman-teman yang punya tulisan atau buku bisa ditulis nanti bersama-sama ya. Diingat sama jenengan. Ini nanti hukuman atau konsekuensi. Siap? Nanti kalau saya panggil berarti langsung jawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pesan dari ini apa yang ditulis? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa? Konsekuensi apa? Terus kasih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ustika murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Usia. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Tulis ini apa? Konsekuensi murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Terus murid konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejokan. Ada teman-teman? Coba kita tengok next. Nah, di sini jadi panjenengan tadi bisa mengetahui hukuman atau kan konsekuensi. Hukuman itu bisa bersifat fisik atau mungkin itu bisa menimbulkan sakit hati atau sakit mental ya mungkin dalam jangka waktu yang lama, karena mungkin merasa tapi saya justru begini sama guru, jadi kayak tersoke sama gurunya dulu. Kemudian benar hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah sebagai suatu akibat dari apa yang kita lakukan, berarti konsekuensinya harus tanggung jawab. Nggak apa-apa, ini adalah konsekuensinya. Kamu tadi menumpahkan kertas
kali karena terlambat 10 menit. Ini dan konsekuensi. Kenapa? Karena tadi 10 menit dan ini adalah untuk mengikuti pelajaran PJOK sekalian. Jadi sekalian pelajaran PJOK berarti dia terlambat itu konsekuensi, bukan sebaliknya. Next. Nah, itu ya teman-teman ya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan terjadi dalam dikaya. Mungkin teman-teman tokoh-tokoh juga punya memori itu teman-teman. Kayak kenapa itu ya dulu zaman dulu itu mesti pernah secara fisik, sport juga pernah. Nanti kita share kayak apa. Bahkan dulu itu musiknya itu bahkan komunikasi dengan orang tua pun juga sangat keberatan, nggak seperti sekarang ya lebih terbuka ya, apa-apa bisa komunikasi dengan orang tua dengan anak didik lebih kooperatif. Kalau dulu memang semuanya yang terbaik sebenarnya kabeh gitu. Kemudian kasih mesin seperti ya teman-teman kalian bisa membaca sendiri. Nah tujuannya apa? Perbedaannya kalian bisa membaca sendiri. Nah konsep diri yang buruk ternyata hukuman itu. Kalau konsekuensi menjadi konsep diri yang baik. Tujuannya seperti itu. Tanggung jawab dia harus ambil tanggung jawab ini memang untuk kebaikan anak didik tersebut. Kalau misalkan kita tidak mengarahkan malah kita tidak baik, harus belajar dan menjawab ya untuk apa yang kamu lakukan. Sudah bisa dipahami teman-teman? Oke, next. Nah, dalam suatu kasus kalau kita di TK, KB itu memang kita akan menggunakan institusi agak kesulitan ya, karena anak juga anak TK kita ajak kolaborasi kooperatif juga diajak komunikasi juga belum bisa. Beda kalau SD, SMP, SMA itu sudah ada komunikasi. Berpikir kritisnya juga sudah masuk. Tapi kalau anak KB coba dengan berkomunikasi aja juga masih belum bisa. Jadi restitusinya pun juga masih berharap kita masih ngikutin bahasa anak, kemudian masih kita istilahnya kita mengajak anak untuk melakukan hal yang terbaik lah untuk yang anak bisa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan kita ajak untuk dilakukan restitusi itu adalah kolaborasi bagi anak untuk menggali apa sih yang kamu lakukan kemudian kamu kok bisa seperti ini bagaimana itu berarti kamu besok mau seperti apa, terus berarti kamu melakukan seperti ini, kamu agar tidak melakukan seperti ini kamu harus bagaimana, itu sudah bisa masuk untuk yang media restitusi ini, terutama yang anak besar ya. Next. Ini tadi sama dengan tadi ya. Ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ada tambahan restitusi. Karena restitusi adalah lagi proses pengembalian individu. Ketika kita ajar mediasi, berarti nanti dia akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi setiap permasalahan yang sudah yang SD di SD SMP itu kita lakukan restitusi biar terjadi seperti ini. Oh, anak mendapatkan penguatan, kemudian anak juga menghargai waktu, kemudian
Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi di sini ya, kata gurunya harus belajar dari kesalahan. Kamu datangnya tidak tepat waktu, berarti karena tadi kamu ngapain, karena tidak bisa menangkap dengan baik, misalkan itu. Memperbaiki hubungan, jadi hubungan dengan guru, dengan anak itu juga akan lebih baik. Kemudian kita bukan tawaran, bukan paksaan ya, di sini tawar. Terus kamu bagaimana kak? Kita buat tawaran bagaimana? Misalkan besok belajar tidak tepat waktu, atau mungkin mengerjakan PR tepat waktu, buat tawaran. Kemudian restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi teman-teman, insya Allah sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Yuk next, lanjut lagi teman-teman untuk terkait dengan konsekuensi atau mungkin hukuman. Mungkin sharing yang pengalaman ya, mungkin ada suatu pengalaman yang berhubungan dengan pribadi panjenengan selama mengikuti atau selama mendampingi anak didik. Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing. Mungkin pengalamannya Ustazah semuanya banyak selama menangani anak. Mungkin nanti juga bisa memberikan suatu perubahan atau mungkin juga inspirasi buat teman-teman semuanya. Monggo, ada pertanyaan dari teman-teman? Ustaz Kak. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Ustazah Wiwin Kristina SDD AUD. Ya, di sini saya akan menanyakan terkait tentang konsekuensi dan restitusi. Ya. Biasanya itu pengalaman di kelas jika akan memberikan konsekuensi atau restitusi itu terpengaruh oleh suasana. Biasanya sudah kepancing sama anak-anak itu. Bagaimana cara menetralkan agar tidak mudah terpancing seperti itu? Adakah tips-tipsnya dari Ustazah Wiwin selaku guru penggerak? Terima kasih. Ya, sangat bermanfaat banget apa yang sudah dipaparkan hari ini tadi. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit mengaplikasikannya di kehidupan di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan semuanya. Terima kasih Ustazah Wiwin, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Ustazah Putri sangat luar biasa. Sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kita tips-tips kita ketika kita sebenarnya ingin melakukan suatu hal yang berhubungan dengan menangani anak, yang berhubungan dengan restitusi anak, kemudian kita harus seperti apa? Yang pertama, mungkin ini karena anak didik kita itu kan beda ya. Anak didik kita itu beda dengan SD atau SMP atau SMA. Kalau di SD itu atau di SMP itu ketika anak-anak itu melakukan kesalahan itu bisa fokus sama orang yang dilakukan. Tetapi kalau anak PAUD itu mesti ketika kita akan melakukan sesuatu mesti kan semuanya kan langsung meraih ya, langsung mendekat Ustazah. Jadi Ustazah belum bisa fokus. Nah, caranya bagaimana? Satu, yang pertama itu anak yang melakukan kesalahan tadi kita akan melakukan pendampingan secara individu, secara fokus dulu. Individu secara fokus, kemudian kita ajak pendekatan. Karena anak itu mesti melakukan sesuatu hal itu ada suatu alasannya. Ketika kita ajak, kemudian kita duduk bersama, kemudian anak ditanya dulu, apa sih mas, kamu kok melakukan sesuatu seperti ini? Kamu pengennya apa? Kan gitu, ditanya dulu.
Mungkin nanti si anak tersebut bercerita. Nah, dari cerita itu panjenengan nanti bisa melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhannya tadi. Misalkan 5 kebutuhan tadi itu yang harus kita cermati. Kayak apakah si A tadi dalam hal kebutuhan hidupnya yang belum bisa kita artikan dalam hal terpenuhi, atau akan anak tersebut dalam hal kebebasan. Anak itu kan bebas melakukan sesuatu hal. Ataukah anak ingin bersenang-senang, yang harusnya jenengan sudah paham di sini. Nah, ketika panjenengan sudah tahu hal-hal yang berhubungan dengan tadi, panjenengan bisa membuat catatan kecil. Oh, kemudian poin-poinnya jenengan tulis semuanya, biar nanti panjenengan tahu seperti apa nanti saya akan menangani anak tersebut, restitusi yang diambil. Tentunya dengan menstabilkan identitas dulu. Jenengan itu harus mengetahui bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan itu hal yang wajar lah. Cuma nanti untuk tingkat kewajarannya dalam hal apa dulu. Misalkan panjenengan nanti dalam tanda petik, oh misalkan ini disiplin, ya bisa kita pahami. Atau mungkin dalam hal kemandirian, panjenengan juga bisa paham di sini. Jadi nanti panjenengan akan membuat suatu langkah ke depannya itu nanti panjenengan akan lebih enak. Habis itu kemudian nanti panjenengan akan membuat, tadi kan sudah ketahuan kebutuhannya apa, stabilkan identitas itu sudah. Kemudian yang ketiga adalah tarik kembali, ingat-ingat kembali peraturan kelas, kesepakatan kelas tadi kita apa kemarin yang sudah kita sepakati bersama-sama. Adakah yang nyangkut di situ? Misalkan datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu berarti itu menjadi suatu kesepakatan kelas. Berarti panjenengan bisa memberikan suatu arahan. Mas, berarti kalau besok biar teman-teman itu atau masnya itu tidak terlambat, berarti harus apa? Misalkan si anak nanti bercerita, aku bangun pagi, sama gitu. Oke, benar. Berarti habis bangun pagi terus ngapain kak? Gitu. Terus aku mandinya cepat aku tidak nonton TV, gitu. Bagus. Berarti cepat melakukan suatu kegiatan, makannya cepat, kemudian juga sarapannya cepat, ganti bajunya cepat. Nah, itu nanti akan mempersingkat waktu. Nanti kalau masnya itu harus nonton TV, bermain gadget, itu nanti waktunya lama, dan datang ke sekolah nanti juga bisa terlambat kak. Jadi kita kasih bayangan-bayangan tersebut. Jadi biar anak itu terbuka wawasannya. Oh iya ya, yang dikatakan tadi itu benar. Kemudian apa lagi? Oh, kemudian nanti kalau di sekolah itu nanti biar tidak terlambat juga dalam mengerjakan tugas, berarti nanti bisa juga kita berhubungan dengan waktu ya, mengerjakannya tidak sambil cerita misalkan atau gitu. Kemudian harus fokus, harus bisa konsentrasi. Itu nanti yang menjadi poin dari kita, bagaimana kita nanti bisa mengarahkan anak nanti bisa disiplin itu semua ya, dari kedatangannya, dari cepat mengerjakan waktu, kemudian dari mandiri juga nanti juga bisa, karena dengan anak yang mandiri insya Allah fokus itu nanti akan cepat menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian setelah tiga-tiganya terpenuhi, jadi menstabilkan identitas, kebutuhan sudah, kemudian kesepakatan kelas, nanti terus dipraktekkan. Nah, dipraktekkan bersama ustazah. Jadi hari berikutnya Mas Aan tadi apakah sudah menerapkan dari hal tadi yang disarankan ustazah? Kemudian ustazah juga akan melakukan suatu pemantauan, refleksi, tindak lanjutnya seperti apa. Oh iya, ternyata Mas Aan itu sudah melakukan hal yang dilakukan ustazah, sudah bisa tertib waktu, tertib menentukan waktu, tidak lanjutnya berarti Mas Aan jadi anak yang disiplin. Dengan tadi dilaksanakan restitusi, anak menjadi menghargai waktu. Kemudian anak juga bisa bekerja mandiri. Nah, seperti itu. Jadi tergantung permasalahan teman-teman. Tadi saya mau mencontohkan kalau permasalahan berhubungan dengan
kewajiban masing. Nanti juga beda lagi ketika ustadzah yang lain juga memiliki kasus mengenai ketidaktaatan dalam hal memakai seragam, misalkan juga ada seperti itu. Jadi kita kasih mediasi lah, kolaborasi nanti seperti apa penanganannya. Soalnya anak-anak itu mesti, saya yakin semua ustadzah itu di kelas itu memiliki suatu permasalahan masing-masing ya. Tinggal kita nanti bagaimana mensikapi permasalahan itu biar nanti bisa memberikan suatu edukasi dan bisa memberikan suatu inspirasi kepada yang lain. Yuk kita sama-sama bermula dari Mas Aan itu tadi, alhamdulillah jadi banyak teman-teman sudah mulai disiplin, sudah bisa menghargai waktu, kemudian bisa mandiri seperti itu. Ya teman-teman ya, cara bagaimana kita nanti menangani anak tadi yang dikatakan Mas Pupin, ya tidak terpancing dengan suasana. Jadi paling harus menstabilkan emosi dulu, identitas dulu, kemudian anak akan lebih fokus untuk pandangan tanya tentunya dengan hal apa yang dialami anak tersebut. Itu teman-teman. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah? Oke. Ya, oke. Terima kasih Pupin ya. Sudah masih ada yang ditanyakan? Sudah? Oke. Jadi keyakinan kelas ya nanti ya. Nah, mengapa tidak kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kita pakai 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu maksudnya apa? Karena sebagai keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi implisit, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Kemudian dari nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti lebih ke keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, anak-anak itu akan dengan sendirinya mengikuti serangkaian peraturan. Begitu teman-teman. Jadi istilahnya keyakinan kelas itu lebih di atas. Untuk nanti peraturan-peraturan kita dengan sendirinya. Kalau keyakinan kelas itu sudah terpakai dalam kesepakatan kelas. Betul. Next. Nah, budaya positif. Nah, ternyata budaya positif itu ada di institusi, atau mungkin ada di suatu sekolah, atau mungkin ada di mana aja ya, yang budaya positif. Jadi di sini kita di kelas. Di kelas itu adalah ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu ya sebenarnya ketika saya sampaikan. Mereka kelas jadi keyakinan kelas. Nah, karena dengan sendirinya nanti keyakinan kelas nanti peraturan kelas akan mengikuti. Kemudian, nah untuk semua tadi yang menjadikan peraturan kelas itu kan hal-hal yang positif. Kemudian di kelas nanti akan tercipta lingkungan positif karena sudah kita buat segala sesuatu tadi yang berhubungan dengan peraturan kelas. Saya yakin di kelas itu teman-teman antara TK, KB, A1, A2, A3 sudah memiliki aturan kelas masing-masing, dan aturan kelas pun juga sudah disepakati bersama buat kesepakatan kelas. Biar apa? Biar mereka juga paham, oh kak ini adalah kesepakatan kita bersama. Jadi nanti kalau misalkan ada yang keluar dari kesepakatan, nanti bisa kita ingatkan tentunya. Sudah bisa di ini teman-teman, di kelas sudah tertata ya teman-teman ya, budaya kelasnya untuk yang aturan kelas yang berhubungan dengan keyakinan. Saya yakin semua sudah punya semuanya. Ada kan teman-teman? Dan insya Allah juga anak didik juga sudah sesuai dengan yang diharapkan ustadzahnya, karena ustadzah juga memiliki suatu peran di sini sebagai motornya. Pengen seperti apa sih kelas saya nanti? Berarti saya akan menciptakan budaya positif yang seperti apa? Oh misalkan budaya positifnya asal itu ya anak yang kreatif, kemudian peduli lingkungan misalkan, itu yang jadi utama. Atau mungkin ya lainnya, atau ya mandiri dan budaya pikir kritis. Nah, atau mungkin ya saya adalah akhlaknya dulu yang saya punya itu monggo, karena masing-masing kelas ketika ustadzanya sudah membuat suatu peraturan kelas yang nanti akan diyakini, kemudian dibuat suatu lingkungan yang kelas yang mendukung. Itu teman-teman bisa dipahami? Nanti ya teman-teman ya. Semoga tidak. Are you ready? Yes, I am ready. Okay. Mana semangatmu? Ini semangatku.
lanjut. Nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Ini ada contoh kayak suatu poster ya teman-teman ya. Karena juga bisa buat sendiri poster seperti ini di dalam kelas atau mungkin nanti bisa ditempel. Ya jadi kesepakatan kelas kalian semuanya. Tentunya kita akan mengarahkan dari kesepakatan kelas ini menjadi suatu budaya positif. Yuk kita bersama-sama bersinergi kepada teman-teman semuanya saling memahami bagaimana kita bisa saling menyayangi, kemudian kita saling support, kemudian kita saling menghargai, kemudian kita memberikan suatu hal yang positif dengan teman-teman. Ini adalah menjadi suatu cerminan bagaimana panjenengan semua nanti sebagai motor di sini untuk bisa mengarahkan anak-anak di panjenengan agar bisa lebih bermeningkat. Lanjut. Yuk kita bermain ke tebak-tebakan lagi. Ya tidak. Nah ini adalah keyakinan kelas tadi saya sampaikan ada kayak topik pelajar Pancasila tadi yang hubungannya dengan nilai-nilai kebijakan yang harus kita yakini, nilai-nilai secara universal. Ini peraturan sama keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinan kelasnya seperti apa? Apa sih Kak? Nah kayak gitu. Nanti beda-beda nggak apa-apa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di profil pelajar Pancasila, dilarang mengganggu orang lain. Apa Sofi? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba ya kalau kita ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah ini adalah peraturan keyakinan kelas kan tergantung panjenengan sing arep istilahnya memunculkan. Enggak apa-apa nanti bisa harus tikanya disiplin misalkan atau mungkin stasiunnya pengen kemandiriannya. Monggo. Next kita lihat. Nah, jadi seperti teman-teman ya. Oh, ya keyakinan kelasnya seperti itu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti nanti juga bisa, juga bisa. Tergantung nanti kita tahu yang mana. Atau mungkin stasiun pengennya dua-duanya bisa ya juga ini juga di dalam orang lain menghormati orang lain saling melayani juga bisa. Jadi monggo nanti ini kira-kira kelas ini masing-masing ya. Jadi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah komitmen, disiplin juga bisa, tertib juga bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah menjaga keselamatan, menghormati orang lain yang juga bisa. Dilarang melakukan ini sama kita untuk kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini adalah bersabar, mengantri juga bisa di sini. Gunakan masker sama ya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, ini untuk keselamatan kita. Bisa dibalik teman. Oke. Next. Ini kita tadi belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi ada katanya teman-teman ya. Kalau orang melakukan suatu kesalahan, misalkan Mas Nana itu datang sekolah sudah tidak tertib waktu, menggunakan seragamnya juga tidak tertib, kemudian bajunya juga dikeluarkan, misalkan seperti itu ya. Kemudian sudah tidak memperhatikan ustazah atau berguru saat pelajaran, itu nanti bisa diukur di sini teman-teman. Ada hubungannya. Waktu kita adakan institusi tadi, oke? Mas Aan, kenapa kamu kok menggunakan baju
bajunya kok dikeluarkan, mungkin nanti hubungannya dari sini. Ada 5, ada 1, 2, 3, ada beberapa ya, ada 4 kebutuhan hidup manusia. Yang pertama adalah kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan. Jadi kayak Mas A tadi misalkan ya menggunakan seragamnya dikeluarkan, itu kan sebenarnya nggak tertib. Mungkin dia pengen menunjukkan bahwa saya itu adalah ingin kesenangan. Aku nih misalkan baju dikeluarkan ini merasa kayak bebas gitu. Jadi pas waktu kita diskusi itu ada suatu komunikasi. Jadi bilang teman-teman, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu ada hubungan dengan kebutuhan fisik, makan, kayak gitu ya. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Ada berapa teman-teman? 5. Berarti pada ini untuk yang anak kita itu juga ada seperti ini. Bisa kanan yang aktif itu. Dia mungkin dari mana? Apakah dia kasih sayangnya kurang? Dia harus biasanya harus paham. Atau mungkin uang sing kinestesis dia pengen apa? Senang atau bebas? Berarti sebagai pendidik berarti harus menguasai. Oh, Mas Pak ini bebas. Berarti saya kasih media pembelajaran seperti apa? Gitu. Jadi kebutuhan manusia kita ini harus kuasai dulu untuk menangani anak ibu. Next. Lanjut. Nah, ini posisi 5 kontrol ya. Nanti kita posisi 5 kontrol itu ustazah atau pendidik itu ada penghukum. Penghukum itu yaitu muhadib. Oh, misalkan gitu. Kok tidak tepat itu Mas? Penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Dia diajak untuk istilahnya berperasaan, ya Allah Mas, apapun yang bisa disampaikan Mas, misalkan itu seperti itu ya. Akhirnya dia merasa bersalah. Ya Allah, ini kita loro loh Mas. Jadi anak itu kalau merasa bersalah, coba nanti panjenengan sing sering di mana. Kemudian sebagai teman, nah ini adalah mengajak anak-anak adalah Mas. Kita kan sama-sama Mas, ya apa Mas, model-model kata-kata yang seperti posisi kontrolnya. Kemudian pemantau itu biasanya itu dari kejauhan melihatnya, dari kejauhan melihat ada seperti apa. Nanti kalau misalkan ada sesuatu baru kita. Kemudian manajer ini lebih ke ini ya, yang paling bagus manajer. Jadi kita memposisikan diri kita itu sama anak itu, bagaimana nanti kita akan mengajak anak itu menyadari apa yang dilakukan tadi. Iya. Jadi kalau misalkan anak tersebut melakukan suatu kesalahan apa, berarti pada nanti yang harus dilakukan adalah yang ini. Saya mau tanya dulu, Us Kasih, dari 5 posisi kontrol ini yang sering Panjenengan lakukan yang mana Us? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, manajer itu lebih, anak itu belajar evaluasi diri. Itu, bagaimana cara memperbaiki diri, gitu, kayak gitu. Jadi biasanya atau mungkin Ustika ini coba, psikolog ini, Ustika, sebenarnya apa ini? Obat. Jadi sudah dapat ilmunya jadi bisa berubah. Us titik ke bawah titik, saya ngomongin anak ya bervariasi. Seringnya yang mana Us? Agak canggung. Hampir macam-macam. Paling sering. Jadi dari institusi ini harapan kita adalah bagaimana kita yang tadinya kalau mau jangan ya membuat merasa bersalah, teman, pemantau itu kita berusaha untuk ini menjadi manajer ya teman-teman ya. Jadi kalau manajer itu mengevaluasi diri, kemudian mereka diajak untuk bagaimana caranya bisa melakukan suatu perubahan itu manajer. Mungkin lagi sok pertama mungkin ya membuat orang merasa bersalah. Jadi langsung ya Us
justru nggak diulangi. Tapi nanti ya kita belajar. Nah, sudah dapat ilmunya ya kita sama-sama mengevaluasi diri. Oh kamu seperti itu. Biasanya anak-anak kan juga punya ya, punya pendapat ya. Mesti punya pendapat. Sebenarnya paginya itu sabar sih, gitu loh. Sabar berpikir sih. Punya pendapat. Karena mungkin seperti ini. Nah nanti paginya baru masuk. Nah, ya makanya saya juga belajar nih. Saya dapat ilmunya berarti kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi posisi manajer. Next. Nah, ini ya yang perlu. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu kata-kata gini. Saya kecewa sekali dengan kamu, Mas. Jangan dipegang. Itu membuat Anda itu merasa bersalah. Jangan dipegang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Mas. Ya Allah, misalnya gitu. Jadi ini sudah penghukum ini. Menghakimi. Jadi kalau teman, ayolah lakukan kamu, Mas. Ini buat apa? Buat orang tua, buat ibu bapakmu. Kayak pemantau ya. Apakah kamu mau dapat sertifikat atau kita hari ini ya gitu. Pemantau jadi kelihatannya ya, istilahnya tengah-tengah. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu melakukan seperti ini? Ayo kita memperbaiki seperti ini. Ini adalah manajer. Kalau pengukur sama ya, kamu selalu yang paling terakhir datang, Mas. Ya Allah, besok tepat-tepat ya Mas ya. Jadi kayak ya, tapi jadi ya, hari ya loh. Tapi anak-anak itu kan belum bisa dulu ya. Tapi kita juga harus belajar. Namanya kita juga belajar. Paling tidak, paling sebagai manajer, kemudian pemantau sama teman. Paling tidak itu. Kalau penghukum jangan ya teman-teman. Sama pembuat masa bersalah itu jelas. Nah, kalau bisa teman saja, manajer saja, atau sebagai pemantau saja. Kan ya teman-teman ya. Setuju hari ini? Mau berubah ya? Insya Allah berubah lebih baik. Apa kita lebih baik? Next. Nanti selalu ingatkan. Misalkan Ustaz Batika baru naik, Ustaz, manajer us. Saya lagi naik, nanti sorry us. Kalau mantap boleh satu teman us. Nah ini yang mau kita tergantung asik dari Nah ini seperti dari situ. Bagaimana ini adalah validasi kebutuhan anak tadi, menstabilkan identitas. Jadi ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, menstabilkan identitas. Jadi Fatina itu menyamakan dengan anak-anak. Anak-anak pasti melakukan satu kesalahan itu hal yang wajar setelah itu. Jadi identitasnya itu Fatina Pak Ibu itu sampai itu. Kemudian validasi kebutuhan tadi. Kebutuhan tadi ada berapa teman-teman? 5. Nah di sini restitusinya validasi kebutuhan. Oh mungkin Mas Hasim mau pengen apa ya? Ingat-ingat ada tadi kebutuhan hidup, kebebasan, kesenangan. Mungkin ada seperti itu. Berarti Mas mentalnya sih. Kebutuhan ini apa Mas Hasim tapi apa sih? Oh mungkin bebas. Kan kasih kesempatan sedikit gitu ya. Tuh. Atau mungkin Mas Aras kalian. Oh kan bebas tuh. Langsung lagi bebas ya. Bebas lah. Menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan dari sisi menanyakan keyakinan. Terus aku mau bagaimana Mas? Jadi nanti ada kolaborasi. Berarti nanti aku ini aku berarti datanya bisa harus tepat waktu. Atau mungkin aku pengennya ngurus aku bikin pojok, bikin nanti tidak mengganggu temanku gitu. Itu adalah keyakinan kelas yang dibangun. Jadi seperti itu. Jadi orang melakukan kesalahan itu jangan dianggap kesalahan. Dengan belajarnya, kemudian identitas, kemudian harus tahu dulu kebutuhannya apa. Kemudian apa mengenai keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya tadi apa? Oh berarti anak-anaknya oleh keyakinan kelasnya apa Mas? Mereka sudah disepakati saling menyayangi. Berarti orang yang penang-penangan Mas. Jadi kayak gitu. Itu namanya restitusi. Bisa dipahami teman-teman? Yes. Nah, menstabilkan identitas. Kayak tadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna. Jadi ini
dia itu ya merasa bisa apa tetapi tidak merasa di bawah banget. Jadi sama-sama kita mensejajarkan, mensatukan identitas, membuat anak yang merasa dekat karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Karena kalau kita berbuatnya juga hal yang positif. Yuk lanjut. Validasi kebutuhan. Tadi saya sampaikan ya, membantu murid mengenai basic kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Jadi apa? Apakah powernya, kekuatannya, atau freedomnya, atau kasih sayang, atau apa itu harus kita terima. Next. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, justru, coba keyakinan kelas itu apa tuh mas? Jadi nantinya mulai berpikir seperti itu. Jadi Bani, next. Oke. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi budaya positif tadi yang terpenting yang saya sampaikan tadi. Semoga ya teman-teman memberikan suatu pencerahan. Semoga bermanfaat ya teman-teman hari ini bersama saya. Ya paling tidak kita mengenal sedikit tentang kebutuhan, restitusi, kemudian tentang hal hukuman dan konsekuensi, peran kita seperti apa, itu harus kita terapkan. Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, namanya juga belajar tidak harus instan, apalagi yang langsung banyak. Tapi kita tetap sama dengan adik kita menghargai suatu proses. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau sudah? Sudah, oke. Teman-teman, baiklah, terima kasih waktu teman-teman semua sudah bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, kalau ada khilafnya, saya mohon maaf. Kalau kesempurnaan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita saling menyayangi teman-teman ya, dan kita juga selalu bahagia. Kenapa teman-teman? Bahagia. Biar kita itu selalu awet umur dan selalu senang hati kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti ya video nanti di sini ya teman-teman. Kalau aku tak lihat sih. Apalagi yang langsung banyak. Tapi kita tetap sama dengan adik kita menghargai suatu proses. Atau mungkin ada yang ditanyakan atau sudah? Sudah, oke. Teman-teman, baiklah, terima kasih waktu teman-teman semua sudah bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, kalau ada khilafnya, saya mohon maaf. Kalau kesempurnaan itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita saling menyayangi teman-teman ya, dan kita juga selalu bahagia. Kenapa teman-teman? Bahagia. Biar kita itu selalu awet umur dan selalu senang hati kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cante